Di tepi Danau Giok Ungu, makhluk hidup Hunyuan tingkat tinggi datang ke sini satu demi satu. Ribuan bentuk kehidupan Hunyuan tingkat tinggi berkumpul dan mulai mengobrol. Saya mendengar bahwa rekan Taois Luo Feng adalah seorang praktisi setengah militer dari Dao Fusion. Benarkah? Dia sekarang tinggal di puncak gunung tinggi di Pulau Hunyuan. Sebagian besar praktisi di Pulau Hunyuan telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Anda tidak perlu khawatir. Klon saya telah turun ke alam Sein kegelapan dan menangkap adegan rekan Daois Luo Feng bertarung dengan seorang murid Hunyuan. Saudara Luo Feng bahkan belum melompat keluar dari kandang, tetapi kekuatannya sudah tidak dapat dipercaya. Oh, bisakah kau memberiku salinan adegan di mana dia bertarung dengan tawanan Hunyuan? Makhluk Hunyuan tingkat tinggi ini sangat memperhatikan potensi Luo Feng. Ini. Dia sangat kuat bahkan sebelum dia keluar dari kandang. Sungguh luar biasa. Saat video pertarungan antara Luo Feng dan tawanan lava tersebar, perasaan gelisah di hatinya yang awalnya muncul kini menjadi tenang. Mulai sekarang, kita hanya perlu mengikuti kakak Luo Feng dengan tenang. Bakat kakak Luo Feng pasti akan membuatnya menjadi kehidupan Hunyuan kelas dunia. Makhluk tingkat tinggi di dunia gelap kita akan memiliki kehidupan yang lebih baik mulai sekarang. Makhluk Hunyuan tingkat tinggi ini agak bersemangat. Semakin banyak mereka mengetahui tentang Luo Feng, semakin mereka merasa bahwa kaki orang dewasa yang akan mereka peluk sangatlah tebal. Sebuah gua dengan pemandangan yang indah dan area yang luas di tempat aslinya. Sosok itu sedang tidur di sana, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan sisik berwarna ungu tua. Bila diperhatikan lebih teliti, setiap sisik berwarna ungu tua itu tembus cahaya dan bening. Ada api tak berujung di ruang dalam, dan kekuatan tersembunyi di setiap ruang skala. Saudara Zuhuo. Sosok berbaju hijau terbang ke dalam gua tanpa bisa dihentikan. Ada apa? Sosok besar itu perlahan membuka matanya. Bintang-bintang menyala yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menghilang di matanya. Dia biasanya mempertahankan bentuk garis keturunannya, agar bisa lebih memanfaatkan potensi garis keturunannya. Saudara Zuhuo, tidakkah kamu tahu bahwa ada 10.000 makhluk Hunyuan tingkat tinggi di bawah komandomu yang siap bergabung dengan kultivator baru? Wanita berpakaian hijau itu berkata dengan tergesa-gesa, mereka semua adalah makhluk Hunyuan tingkat tinggi dari kelompok dunia gelap. Lebih dari 10.000 makhluk Hunyuan tingkat tinggi, kecuali satu tamu Tianlang, semuanya telah pergi. Kata wanita berpakaian hijau itu dengan marah. Saudara Zuhuo, mereka semua adalah bawahanmu. Mereka pergi menemui rekan Daois Luo Feng tanpa memberitahumu. Para prajurit tingkat tinggi dan makhluk sumber ini sudah bertindak terlalu jauh. Aku pikir mereka harus dihukum berat. Sosok besar itu tersenyum tipis, aku sudah melapor kepada mereka. Aku sudah memberi mereka izin. Kau mengizinkannya? Wanita berpakaian hijau itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Saudara Zuhuo, sesama Taois Luo Feng memang memiliki potensi yang luar biasa. Namun, butuh waktu yang cukup lama bagi seorang praktisi Dao Fusion untuk menjadi kehidupan Hunyuan kelas dunia. Wajar saja bagi mereka untuk memuja Luo Feng setelah ia berhasil. Namun, sekarang Luo Feng belum melompat keluar dari kandang, mereka segera berbalik ke sisi lain dan harus dihukum. Jika tidak ada aturan, bagaimana saudara Zuhuo dapat mengatur ratusan ribu kehidupan Hunyuan tingkat tinggi dan puluhan ribu orang Hunyuan alami? Sumber kehidupan. Dia mengikuti kakaknya sebelum meninggalkan Fan Qian, dan persahabatan antara keduanya sangat dalam, jadi dia secara alami berdiri di pihak kakaknya. Saudara Chang telah berkultivasi hingga tahap akhir kehidupan Hunyuan kelas dunia dan telah mengumpulkan pengalaman yang mendalam. Dia memimpin lebih dari 100 kelompok dunia dan dihargai oleh penguasa Yuan. Lebih dari 600.000 makhluk Hunyuan tingkat tinggi dan lebih dari 300 juta makhluk Hunyuan tingkat tinggi alami yang tunduk semuanya mematuhi perintahnya. 7 penguasa berada tinggi di langit, dan semua urusan sesungguhnya di perkemahan pembudidaya ditangani oleh 237 Hunyuan kelas dunia, yang masing-masing memiliki kekuatan besar. Lihatlah gambar ini. Zuhuo tersenyum dan memberikan sebuah gambar kepada wanita muda itu. Ini. Wanita Qingdai terkejut saat melihatnya. Kelompok dunia gelap merupakan salah satu wilayah dari lebih dari 100 kelompok dunia yang menjadi tanggung jawab saya. Saya orang pertama yang mendapat berita tentang terobosan rekan Daois Luo Feng. Saya melacak Xia Ge, Yifia dan yang lainnya dan mereka juga mengirimkan beberapa informasi tentang rekan Daois Luo Feng kepada saya, termasuk video pertempuran ini. Zuhuo menatap wanita berpakaian hijau itu dan berkata,
Taois Luo Feng pasti akan menjadi makhluk Hunyuan kelas dunia, dan itu tidak akan memakan waktu lama. Pada saat itu, kelompok dunia gelap, sebagai kampung halamannya, pasti akan menjadi miliknya untuk dikelola. Zhu Huo tersenyum dan berkata, "Sekarang, beri dia sedikit wajah." Wanita berbaju hijau juga terstimulasi setelah menonton video tersebut. "Bagaimana kamu bisa begitu kuat tanpa melompat keluar dari kandang?" Wanita berpakaian hijau itu tak dapat menahan diri untuk berkata, "Saya belum pernah melihatnya." Chandlelik menggelengkan kepalanya pelan. Dalam sejarah camp kultivator, hampir 100 kultivator fusi telah lahir. Aku belum pernah mendengar ada orang dengan kekuatan seperti itu sebelum melompat keluar dari kandang. Nyonya Qingyi juga merasa tertekan. Bahkan sebelum melompat keluar dari kandang saja sudah seram sekali. Tidak heran kalau kakak Zhu Huo begitu sombong dan mempermalukannya. Kamu mengatakan bahwa di antara puluhan ribu makhluk Hunyuan tingkat tinggi di dunia gelap, semuanya pergi, kecuali tamu Sirius. Cahaya lilin bertanya. Ya, saya yakin. Wanita berbaju hijau itu mengangguk. Sebagai jenderal pertama di bawah Zhu Huomo, dia tidak akan berani menipu bentuk kehidupan Hunyuan tingkat tinggi itu bahkan jika dia menyelidikinya. Dia tidak berani pergi. Chandlelik sedikit bingung, dan mata raksasa itu penuh dengan warna aneh. Menarik, menarik. Di ruangan tenang gua tamu Sirius di tempat aslinya. Pria bermata tiga berambut perak, Tianlang secara objektif memandang hantu garis keturunan Hunyuan kelas dunia raksasa di depannya dan melihat pola misterius yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Mereka bahkan belum melompat keluar dari kandangnya, dan mereka semua akan memberikan penghormatan secara kolektif. Sirius memandang pria di depannya. Bayangan garis keturunan Hunyuan berkata, "Apakah kalian semua berpikir bahwa kelompok dunia gelap akan menjadi milik Luo Feng di masa depan? Kelompok dunia gelap akan menjadi milikku." Mata Tianlangke terasa terbakar. Sebelum dia melompat keluar dari kandang, dia dapat memahami 40% hingga 50% garis keturunan Hunyuan tingkat tinggi. Kemudian, pikiran dan kemauannya melompat keluar dari kandang terlebih dahulu dan secara pribadi dibimbing oleh Senior Yuan. Setelah tiba di Pulau Hunyuan asli di mana ia memiliki lebih banyak sumber daya, ia mampu memahami lebih dari 70% garis keturunan Hunyuan tingkat lanjut dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat itu, dia merasa terlalu sulit untuk memahami garis keturunan Hunyuan kelas dunia, jadi dia memilih garis keturunan Hunyuan tingkat tinggi tanpa ragu-ragu dan melompat keluar dari kandang. Karena dia telah memahami lebih dari 70%, dia segera mencapai tingkat sempurna dari kehidupan Hunyuan tingkat tinggi. Dia menghabiskan tahun-tahun berikutnya untuk memahami garis keturunan Hunyuan kelas dunia. Kesulitan memahami garis keturunan Hunyuan kelas dunia dengan kecepatan berpikir, pemahaman, dan kemampuan observasi kehidupan Hunyuan tingkat tinggi juga sangat berkurang. Aku sudah memahami 68% garis keturunan Hunyuan kelas dunia, dan aku hampir mencapai 70%. Jika aku mau, aku sekarang dapat memurnikan garis keturunan Hunyuan kelas dunia ke dalam tubuhku, dan akan butuh waktu untuk menerobos ke kehidupan Hunyuan kelas dunia. Tianlangke sangat percaya diri. Berdasarkan pengalaman para pendahulu, jika garis darah asal Chaotic ditembus hingga 70%, maka dapat disempurnakan ke dalam tubuh, bahkan polusi memori dan polusi kemauan dapat ditekan ke tingkat yang relatif rendah jika langsung ditembus. Jika Anda dapat memahami 50% darinya dan menyempurnakannya menjadi tubuh Anda dapat menghabiskan waktu mengeksplorasi potensi Anda dan itu akan berhasil. Dia sekarang telah mencapai 68% dari levelnya dan dia mungkin bisa menjadi kelas dunia setelah menyempurnakannya. Karena penetrasi yang disebut 70% merupakan persyaratan untuk terobosan, tingkat yang sedikit lebih rendah bukanlah masalah besar. Tukarkan dengan harta karun tambahan, lalu tembus setelah mencapai 70% sekaligus. Tianlangke berpikir, jika aku menjadi makhluk Hunyuan tingkat dunia terlebih dahulu, kelompok dunia gelap juga akan menjadi milikku, dan puluhan ribu makhluk Hunyuan tingkat tinggi akan menjadi bawahanku. Tianlangke tersenyum dan berhenti memikirkannya. Bagaimana mungkin seorang praktisi Dao Fusion yang bahkan belum keluar dari kandangnya memenuhi syarat untuk meminta bantuanku? Aku akan segera menjadi makhluk Hunyuan kelas dunia, dan Luo Feng hanya akan berada di level yang sama denganku di masa depan. Luo Feng mengirim avatar untuk meninggalkan Pulau Hunyuan dan datang ke Danau Ziyu, tempat semula, yang juga merupakan tempat pertemuan yang disepakati. Begitu banyak bentuk kehidupan Hunyuan tingkat tinggi. Meskipun Luo Feng tahu bahwa ada puluhan ribu makhluk Hunyuan tingkat tinggi yang datang menemuinya, dia masih merasa sedikit gembira saat melihat sekelompok praktisi yang begitu ramai muncul secara kolektif. Ini dia. Saudara Luo Feng ada di sini. 10.000 makhluk Hunyuan tingkat tinggi yang awalnya sedang mengobrol tiba-tiba menjadi sunyi dan semuanya menoleh untuk melihat ke arah Luo Feng,
masing-masing dengan senyuman di wajah mereka dan sikap yang sedikit rendah hati. Luo Feng terbang turun dalam sorotan lampu. Seorang lelaki tua kurus dengan dagu lancip dan wajah seperti monyet datang pertama untuk menyambut mereka. "Salam, Saudara Luo Feng." Lelaki tua kurus itu menjadi orang pertama yang berinisiatif memberi hormat, diikuti oleh puluhan ribu makhluk hidup Hunyuan tingkat tinggi yang semuanya memberi hormat dan berkata serempak. "Salam, Saudara Luo Feng. Aku belum melompat keluar dari kandang, jadi aku belum bisa disebut Saudara Tao." Luo Feng tersenyum dan berkata, "Kita bisa saling memuji." "Tidak." Lelaki tua kurus itu berkata, "Hunyuan kelas dunia sudah berada dalam jangkauan Saudara Tao Luo Feng, jadi dialah saudara senior yang kita tunggu. Merupakan suatu kehormatan bagi kami bahwa Saudara Dao bersedia menemui kami sebelum dia lolos dari kandang. Merupakan suatu kehormatan bagi seluruh kelompok dunia gelap untuk memiliki Saudara Luo Feng, dan merupakan suatu kehormatan bagi kita semua." Kelompok makhluk hidup Hunyuan tingkat tinggi ini sangat rendah hati terhadap Luo Feng. Salah satu klon mereka dapat mengendalikan sekelompok bentuk kehidupan Hunyuan alami yang tunduk, dan klon mereka juga dapat menjadi dewa leluhur dari dunia yang megah. Garis keturunan mereka dapat menghasilkan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Salah satu klon mereka mungkin bertanggung jawab untuk menjaga alam suci inti dari suatu kelompok dunia, tetapi mereka semua bersikap hormat dan rendah hati di hadapan Luo Feng, karena semakin banyak mereka berlatih, semakin mereka memahami kesenjangan antara kehidupan Hunyuan tingkat tinggi dan Hunyuan kelas dunia. "Daoyo." Luo Feng menatap lelaki tua kurus itu, yang pertama kali menghubunginya. "Kelompok dunia gelap kita telah menghasilkan 13.922 bentuk kehidupan Hunyuan tingkat tinggi sejauh ini. Jumlah orang yang hidup sedikit lebih sedikit, 12.883. Orang tua kurus itu menyadari masalahnya dan berkata, "Ada 12.882 orang yang hadir hari ini, hanya satu orang bernama Tian Langke yang tidak ada di sini." Luo Feng menentukan jumlahnya hanya dengan sekali pandang. "Memang, hanya satu orang yang hilang. Satu kurang." Luo Feng tidak akan terkejut jika beberapa ribu makhluk Hunyuan tingkat tinggi tidak datang. Karena dia tidak lolos dari kandang, mereka tidak perlu datang dan melihatnya. Tetapi jika hanya satu orang yang hilang, itu akan menarik. Di antara puluhan ribu bentuk kehidupan Hunyuan tingkat tinggi di dunia gelap kita, yang memiliki bakat tertinggi adalah tamu Sirius ini." Lelaki tua kurus itu tertawa. "Kita semua makhluk Hunyuan tingkat tinggi telah melompat keluar dari sangkar dengan memanfaatkan potensi garis keturunan kita, tetapi dia adalah satu-satunya yang telah menembus lebih dari 70% garis keturunan Hunyuan tingkat tinggi dan melompat keluar dari sangkar." Luo Feng mengerti. Dia juga tahu bahwa di antara bentuk kehidupan Hunyuan tingkat tinggi, hanya 1 dari 10.000 yang bisa lolos dari kandang dengan memahami darah. Dalam sejarah kelompok dunia gelap, hanya ada satu orang yang bernama Sirius. Sirius memang sangat berbakat. Kamu memang sangat berbakat untuk dapat memahami garis keturunan Hunyuan tingkat tinggi dan menerobosnya." Luo Feng memuji. Mungkin karena bakatnya yang luar biasa, dia cenderung sedikit menyendiri. Pria tua kurus itu tersenyum. Seorang wanita berpakaian emas di sampingnya berkata, "Tamu serigala langit ini biasanya memandang rendah kita dan jarang berinteraksi dengan kita. Tapi tidak apa-apa jika dia memandang rendah kita. Tapi kali ini, kita semua, makhluk Hunyuan tingkat tinggi di dunia gelap, datang untuk mengunjungi Saudara Luo Feng, tetapi dia tidak datang. Dia keterlaluan. Kami telah mengiriminya pesan dan mencoba membujuknya lebih dari sekali. Makhluk Hunyuan tingkat tinggi lainnya juga tidak puas. Jangan dipaksakan." Luo Feng melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, silakan berhenti berdiri dan duduk." Luo Feng tentu saja tidak akan peduli dengan masalah kecil Tian Langke. Baginya, kultivasinya sendiri adalah fondasinya. Sikap kehidupan Hunyuan tingkat tinggi yang agak berbakat terhadapnya hanyalah hiasan kecil dalam kehidupan kultivasi. "Kakak Luo Feng, tolong." Cheng dan yang lainnya mengepung Luo Feng. Setelah Luo Feng duduk terlebih dahulu, lebih dari 10.000 makhluk Hunyuan tingkat tinggi lainnya duduk satu persatu. Semua orang bersantai dan mulai minum dan mengobrol. Orang yang benar-benar mengobrol dengan Luo Feng adalah yang terkuat di antara mereka. "Apa yang biasanya dilakukan oleh kalian para makhluk Hunyuan tingkat tinggi?" Luo Feng bertanya. "Kami melakukan segalanya." Cheng menjelaskan sambil tersenyum, "Di kalangan kultivator, segala macam masalah sepele di angkasa Hunyuan yang tak terbatas pada akhirnya membutuhkan kita, makhluk Hunyuan tingkat tinggi, untuk bertanggung jawab." Wanita berpakaian emas di samping memiliki 3 sisik ungu di antara alisnya. Dia tersenyum dan berkata, "Kami menjaga alam suci satu demi satu,
membudidayakan makhluk dari miliaran dunia, dan berpatroli di ruang Hunyuan yang tak terbatas, melakukan pengawasan jangka panjang, mencari harta karun langka, serta menambang dan menggali. Hampir semua tugas ditangani oleh kami, makhluk Hunyuan tingkat tinggi. Kami terlalu sibuk untuk menangani begitu banyak tugas berat. Kami harus mengirim klon kami untuk mengawasi makhluk Hunyuan tingkat tinggi yang patuh untuk melakukan pekerjaan tersebut. Pria berjubah abu-abu di samping juga berkata. Luo Feng mengerti. Di kubu pembudidaya, hanya ada lebih dari 80 juta bentuk kehidupan Hunyuan tingkat tinggi yang dibudidayakan. Namun, jumlah bentuk kehidupan Hunyuan tingkat tinggi yang menyerah melebihi 50 miliar. Sekalipun inti kehidupan orang-orang yang menyerah ini telah disempurnakan, mereka masih perlu diawasi oleh pengawas. Makhluk Hunyuan tingkat tinggi di pihak para kultivator hanya sekedar pengawas. Wilayah yang kami, para petani, kuasai terlalu luas. Cheng berkata, kita tidak bisa mengatasinya tanpa bantuan mereka yang lahir dari Chaotic Origin. Memang tidak mudah. Luo Feng mengangguk. 7 penguasa itu kedudukannya sangat tinggi, sehingga mustahil bagi mereka untuk menangani masalah-masalah sepele. Para penguasa bertanggung jawab atas keselamatan seluruh perkemahan praktisi. Lawan invasi alien. Tidak mungkin bagi 237 pakar kelas dunia untuk melakukan semuanya secara pribadi. Dan praktisi yang tidak melompat keluar dari sangkar tidak dapat memasuki ruang sumber kekacauan tak terbatas. Mereka yang benar-benar melakukan pekerjaan tersebut terutama adalah lebih dari 80 juta bentuk kehidupan Hunyuan tingkat tinggi dan lebih dari 50 miliar bawahan. Kami, kelompok makhluk Chaotic Origin tingkat tinggi di dunia gelap, tidak dianggap serius. Cheng berkata tanpa daya, tamu Sirius yang paling menjanjikan di kelompok kami adalah seorang penyendiri dan tidak memperhatikan kami. Hidup kami juga tidak mudah. Kami hanya bisa melakukan pekerjaan yang kotor dan melelahkan. Luo Feng mendengarkan dan mengangguk, lalu bertanya, seberapa kuat makhluk hidup Hunyuan tingkat tinggi di kelompok dunia gelap kita? Sulit bagi kami untuk memanfaatkan potensi garis keturunan kami dan membuat kemajuan. Cheng berkata, kekuatan kita umumnya berada di tahap awal dan tengah, kehidupan asal Chaotic tinggi. Sangat sedikit yang bisa mencapai tahap akhir. Selain Tian Langke, hanya ada 3 orang di antara kami yang telah mencapai tahap sempurna dari kehidupan Hunyuan tingkat lanjut. Cheng memandang kedua temannya di sampingnya. Rekan Taois Cheng lebih kuat dari kita. Wanita berbaju emas itu berkata, rekan Taois Cheng awalnya menyempurnakan garis keturunan Hunyuan kelas dunia dan mencapai kesempurnaan hidup Hunyuan tingkat tinggi, yang diharapkan dapat memengaruhi Hunyuan kelas dunia. Wu Yan dan saya telah menggali garis keturunan Hunyuan tingkat tinggi dan akhirnya mencapai tahap yang sempurna. Kami juga telah menyempurnakan garis keturunan Hunyuan kelas dunia yang baru. Keinginan dari kedua garis keturunan itu ada di dalam tubuh kami, dan ada juga pencemaran ingatan. Tidak mungkin Wu Yan dan saya dapat mencapai Hunyuan kelas dunia. Harapan saya untuk menjadi Hunyuan kelas dunia sangatlah tipis. Cheng menggelengkan kepalanya, hanya Tian Langke. Dia telah menembus garis keturunan, sehingga dia dapat mencapai kesempurnaan hidup Hunyuan tingkat tinggi dalam waktu singkat. Di antara lusinan orang seperti mereka yang telah menembus garis keturunan, hanya satu yang dapat menjadi Hunyuan kelas dunia. Luo Feng mengangguk. Di antara 237 Hunyuan kelas dunia, menurut pemahaman saya, hampir 100 di antaranya telah berkultivasi dari bentuk kehidupan Hunyuan tingkat tinggi. Ngomong-ngomong, seberapa banyak yang kau ketahui tentang para bangsawan? Luo Feng bertanya. Cheng, wanita berbaju emas, dan pria berbaju abu-abu sedikit terkejut. Yang mulia, mereka tidak berani berkata banyak kepada penguasa yang agung dan berkuasa itu. Kita semua berada di bawah komando Lord Yuan. Cheng tersenyum dan berkata, Tuan Yuan cukup toleran terhadap kita. Tuan Xingmang dan Tuan Wulan juga sangat toleran terhadap bawahan mereka. Adapun tuan lainnya, mereka semua memiliki persyaratan mereka sendiri untuk bawahan mereka. Luo Feng mengerti. Yuan, Xingmang dan Wulan, ketiga penguasa ini semuanya memiliki manajemen yang sangat longgar. Keempat sisanya harus diperlakukan lebih ketat. 4 penguasa lainnya memiliki kepribadian yang berbeda. Di antara mereka, penguasa Ming Huang adalah yang paling baik hati. Wanita berbaju emas pun berkata demikian dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah tinggal di tempat asal untuk waktu yang lama, bentuk kehidupan Hunyuan tingkat tinggi akan berkomunikasi satu sama lain dan secara alami memahami gaya 7 penguasa. Namun tak seorang pun berani berbicara buruk tentang sang penguasa. Lagi pula,
Jika dia mengucapkan satu kata saja tuannya akan tahu sebab dan akibatnya. Hanya saja para bangsawan biasanya tidak peduli. Bagi makhluk Hunyuan tingkat tinggi ini, 7 penguasa bersifat maha tahu dan memiliki kekuatan tak terbatas, melindungi seluruh perkemahan praktisi. Para penguasa memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan kadang-kadang memiliki beberapa konflik satu sama lain, tetapi bukan giliran makhluk hidup Hunyuan tingkat tinggi dan makhluk hidup Hunyuan kelas dunia ini untuk mempertanyakan mereka. Luo Feng mendengarkan. Yuan, Xingmang, Wulan, dan bersikap toleran terhadap bawahan. Dewa Phoenix penuh belas kasihan. Bagaimana dengan 3 penguasa yang tersisa? Star-Lord adalah satu-satunya yang dapat melanggar hukum dengan kekerasan. Luo Feng bertanya, apakah kau tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Star-Lord untuk melanggar hukum dengan kekerasan? Sebelum penguasa bintang melompat keluar dari sangkar, aku sudah menjadi makhluk Hunyuan tingkat tinggi. Cheng tersenyum, jadi aku tahu waktu yang tepat dengan sangat baik. Pada saat itu, penguasa bintang berada di tingkat tak terkalahkan, dan juga seorang praktisi Dao Fusion. Dia dibawa ke Pulau Hunyuan. Dia juga tinggal di gua di puncak gunung. Luo Feng mengangguk. Dia tinggal di sana dalam waktu yang sangat lama, 12 triliun zaman sebelum dia berhasil mencapai puncaknya. Dia seharusnya menjadi praktisi Fusion Dao yang telah tinggal di Pulau Hunyuan, paling lama dalam sejarah, kata Cheng. 12 triliun zaman? Luo Feng juga terkejut ketika mendengarnya. Ini adalah waktu yang dipersepsikan oleh dunia luar. Kalau saja sang penguasa bintang tidak menggunakan percepatan waktu di ruangan sunyi di dalam gua, mungkin waktu yang dibutuhkan akan lebih lama lagi. Waktu di dalam gua sekarang dipercepat dan dapat secara permanen mempertahankan percepatan waktu 1.000.000 kali lipat. Itu diatur oleh penguasa bintang. Sebelum sang penguasa bintang melompat keluar dari sangkar, percepatan waktu seharusnya jauh lebih kecil daripada sekarang. Ya, selama dia tinggal di sana, muncul praktisi Fusion Dao lainnya. Saat itu, gunung tinggi kedua muncul di Pulau Hunyuan, dan gua kedua baru saja dibangun, kata Cheng. Luo Feng dapat melihat kesulitan, melanggar hukum dengan kekerasan, dari waktu yang dibutuhkan. Sangat sulit bagi kehidupan yang melompat keluar dari kandang untuk memahami Hunyuan Time and Space Dao, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Star-Lord menggunakan kekerasan untuk melanggar hukum, apalagi yang kamu tahu? Luo Feng bertanya. Mereka telah tinggal di tempat asalnya cukup lama dan pasti tahu banyak gosip. Kudengar sebelum Star-Lord melompat keluar dari sangkar, dia punya cara untuk bereinkarnasi ke dunia sumber lain. Wanita berpakaian emas itu juga berkata, dia tampaknya telah tinggal di Gua Pulau Hunyuan selama 12 triliun zaman, tetapi sebagian besar waktunya, dia seharusnya bereinkarnasi di satu dunia sumber demi satu dunia sumber. Saya juga. Konon, sang penguasa bintang pernah melamar seorang pelayan, Hunyuan kelas dunia, yakni seorang Hunyuan kelas dunia yang penurut. Pria berjubah abu-abu itu berkata, kabar bahwa dia melamar menjadi pelayan Hunyuan kelas dunia tidak terungkap sampai dia menerobos kemudian. Pelayan itu adalah makhluk Hunyuan kelas dunia yang penurut dan alami. Sekarang, pelayan Hunyuan kelas dunia itu sangat dihargai oleh penguasa bintang. Itu adalah Hunyuan, Kayatu, kelas dunia. Cheng juga mengangguk, aku juga tahu ini. Kayatu sangat dihormati oleh penguasa bintang. Mengapa penguasa bintang melamar seorang pelayan Hunyuan kelas dunia? Luo Feng bertanya. Para pelayan Hunyuan kelas dunia, yang melamarnya, tentu saja, adalah mereka yang menyerah setelah ditangkap. Akan tetapi, biaya pendaftarannya masih sangat tinggi, membutuhkan 5 juta poin hadiah penuh. Praktisi Dao Fusion harus ragu-ragu berulang kali sebelum bertukar. Kudengar ia menuju ke ruang Chaotic Origin yang tak terbatas. Sebelum melompat keluar dari kandang, penguasa bintang dipenuhi rasa ingin tahu tentang ruang Hunyuan yang tak terbatas. Konon, ia pergi ke banyak tempat yang sangat istimewa dan misterius. Para pelayan yang lebih lemah tidak dapat pergi ke sana, jadi ia secara khusus memilih pelayan Hunyuan kelas dunia. Kayatu juga pandai dalam hal waktu dan ruang. Mereka sedang membicarakannya. Semua itu merupakan rahasia di masa-masa awal. Namun setelah sang penguasa bintang melanggar hukum dengan kekuatannya, rahasia tersebut perlahan terungkap. Dari jejak ini, Luo Feng juga dapat menyimpulkan beberapa metode yang digunakan oleh penguasa bintang untuk melanggar hukum dengan kekerasan. Bisakah aku bereinkarnasi ke dunia sumber berkali-kali sendiri? Kirim avatarku dan pelayan Hunyuan kelas dunia, Kayatu, untuk menjelajahi dan berlatih di ruang Hunyuan yang tak terbatas untuk waktu yang lama? Luo Feng berpikir.
Dan butuh waktu sekitar 12 triliun zaman baginya untuk akhirnya melanggar hukum dengan kekerasan. Luo Feng yakin dalam hatinya. Beberapa informasi awalnya tidak tercatat dalam dokumen resmi. Tetapi makhluk Hunyuan tingkat tinggi ini telah tinggal di sini untuk waktu yang lama dan telah mendengar banyak rumor. Luo Feng minum dan berbicara dengan mereka untuk waktu yang lama. Barulah saat itulah dia benar-benar memahami seluruh kubu kultivator. Sekarang dia memiliki pemahaman yang jelas tentang pengoperasian seluruh tatanan camp. Dia juga memahami konflik antara para pembudidaya dan bentuk kehidupan Tiansheng Hunyuan, serta beberapa perang yang pernah terjadi di masa lalu. Luo Feng bahkan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang temperamen 7 penguasa. Luo Feng kembali ke gua di puncak gunung di Pulau Hunyuan. Butuh waktu 12 triliun zaman bagi Star-Lord untuk melanggar hukum dengan kekerasan. Jika saya ingin melanggar hukum dengan kekerasan, pertama-tama saya harus memiliki cukup kesabaran dan tidak boleh tidak sabar. Luo Feng sekarang lebih siap secara mental. Bersiaplah untuk latihan jangka panjang. Fondasinya harus cukup kuat. Luo Feng duduk bersila di ruangan yang sunyi. Ada lebih dari 800 juta garis keturunan Hunyuan tingkat rendah, termasuk tipe kehidupan, tipe kehancuran, dan tipe hidup dan mati. Totalnya lebih dari 56,03 juta garis keturunan Hunyuan tingkat rendah. Saya akan mulai dari awal. Saya akan melakukan penyelesaian pola rahasia pada masing-masing dari 56,03 juta jenis garis keturunan Chaotic Origin tingkat rendah dan material mayat, dan mempelajarinya secara menyeluruh. Luo Feng tidak terburu-buru menciptakan jalan hidup dan mati di tingkat Hunyuan, tetapi pertama-tama mempelajari garis keturunan Hunyuan tingkat rendah yang paling lemah, dan dengan demikian memulai retret pertamanya di tempat asalnya.